Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkutors. Bagaimana keadaan teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan buat kalian itu jadi orang sukses semua. Amin, mantap ya. Dan tetap ya kan kawannya, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini, dimana kalau kita langsung update dalam pergerakan sektornya meme coin kan, market cap ini cenderung mengalami koreksi, volume juga koreksi ya bro ya, wajar aja. Karena ya tetap akan ada yang namanya ambil untung ya. Jadi makanya di sini seringkali saya bilang terhadap teman-teman, kalian udah pada profit belum? Udah pada cuan belum? Kalau udah langsung aja taking profit. Jangan ragu-ragu ya. Jangan terlalu tamak bro. Kita udah dikasih profit ya ambil aja. Yang penting kan kita nggak jual 100% token kita. Semisal kita punya 100 ribu PP Coin, 100 ribu Shiba Inu gitu kan, contoh aja. Kita bisa jual yang 60 ribunya dulu. Jadi kita masih ada 40 ribu. Contoh sederhananya seperti itu untuk kita hold dalam ya jangka panjangnya. Sisanya itu kan dari hasil penjualan, nanti kalau ada koreksi harga turun kita bisa masuk lagi. Nah, secara overall keseluruhan dari sektornya meme coin ini masih didominasi dengan warna hijau royo-royo, meskipun dari 30% dari meme coin ini masih koreksi, tapi it's okay, bagus ya. It's okay, bagus. Kalau kalian memang ingin hunting token, ya cari aja yang masih koreksi seperti ini bro ya. Atau kalian langsung hantam aja yang memang udah bisa untuk kalian buy. Nah, keseluruhan di sini bro ada informasi yang cukup menarik dan ini bisa membawa kenaikan yang cukup signifikan bagi sektor altcoin. Ya, jadi altcoin itu bisa naik cukup signifikan dengan ya kalau secara step by stepnya bisa bro. Statement ini bisa membawa altcoin ya yang melonjak. Entah dari segi meme coin ataupun dari token utilitas bisa naik semua. Kita langsung gas. Nah, jadi kita tahu bersama-sama kiblatnya daripada cryptocurrency itu terletak pada Bitcoin, ya. Dan kiblatnya daripada altcoin ya, itu terletak pada Ethereum. Oke, jadi di sini ada 5 prediksi masa depan untuk Bitcoin dan Ethereum menurut dari chart GPT. Nah, jadi di sini dalam beberapa tahun terakhir Bitcoin dan Ethereum telah berkembang pesat dari sekedar eksperimen teknologi menjadi pilar utama dalam ekosistem keuangan digital. Dengan semakin kuatnya arus masuk institusi, kemajuan teknologi, blockchain, serta peningkatan regulasi yang lebih jelas di berbagai negara. Masa depan kedua aset kripto ini menjadi topik yang sangat menarik untuk dianalisis. Nah, melalui pedoman data tren historis dari informasi terkini hingga pertengahan tahun 2025, ChatGPT itu menyusun 5 prediksi utama mengenai arah perkembangan Bitcoin dan Ethereum di masa depan. Nah, ini bro ya, yang saya bilang ini akan berdampak sangat signifikan terhadap altcoin adalah dari segi adopsi ya. Kalau nanti adopsinya udah menyebar luas, adopsinya secara overallnya itu gimana ya bisa dikatakan global gitu ya. Itu kan harga tetap akan cenderung lebih naik. Nah, yang pertama yaitu dominasi institusi semakin kuat. Prediksinya institusi keuangan besar akan terus meningkatkan kepemilikan Bitcoin dan Ethereum ya sebagai aset lindung nilai dan investasi jangka panjangnya. Oke, jadi dijadikan apa ya, aset lindung. Ya teman-teman, ini cukup bagus nih. Nanti kan kiblat daripada altcoin itu kiblatnya cryptocurrency itu kan Bitcoin ya. Memang semua altcoin itu kiblatnya terhadap Bitcoin, Bro. Tapi yang sangat dominan nanti saat Bitcoin itu naik di Ethereum. Ethereum itu akan mengikuti pergerakan pola naik karena perputaran uang nanti biasanya ya kalau siklusnya masih sama itu dari Bitcoin dulu ya. Bitcoin naik cukup signifikan, dia membuat all time high, dia landai dulu tuh ya sedikit retrace lalu konsolidasi, perputaran value setelah itu larinya ke Ethereum. Ethereum akan membuat all time high barunya ya, dia akan naik kencang banget, habis itu dia melandai juga ya kan. Nah, baru landainya itu akan lari ke altcoin. Biasanya seperti itu dan indeksnya dari data alt session itu akan naik dan Bitcoin dominance akan turun. Nah, jadi kita acuannya di situ. Ya, acuannya itu di Bitcoin dominance itu turun dulu tuh. Tapi dengan catatan price-nya Bitcoin naik, maka di situ kita akan melihat tuh indeksnya altcoin juga secara pelan-pelan akan naik masuk ke ranah alt session. Semoga saja ya. Harga Bitcoin bisa mencapai di 150 sampai 250 pada tahun 2026. Amin. Nah, kalau sampai di harga ini, Bro,
Otomatis altcoin itu akan naik tinggi. Mungkin kalau di 150 sih saya masih optimis di tahun ini bisa ya bro ya. Tapi kalau ke 200 berapa tadi? 250.000 US dollar. Mungkin kalau di tahun depan ya itu kayak 50-50. Kenapa saya bilang 50-50? Karena di tahun depan kalau sesuai siklusnya itu akan masuk di crypto winter. Secara keseluruhan altcoin pasti akan dump ya. Jadi makanya taking profit atau jual aset yang terbaik itu di tahun 2025. Nah, secara keseluruhan yang berikutnya adalah di mana ada analisis. Harga halving keempat yaitu pada April 2024 itu mengurangi reward penambangan Bitcoin dari 6,25 menjadi 3,125 per bloknya. Nah, historis harga Bitcoin naik signifikan 12 sampai 18 bulan ya setelah halving. Contohnya 2013, 2017 dan tahun 2021. Dengan ETF support demand ya meningkat sementara supply menurun. Jadi kalau ada permintaan yang meningkat, supply-nya menurun, Bro, otomatis harga akan cenderung naik. Adopsi global sebagai emas digital meningkatkan daya tarik jangka panjang. Ethereum beralih total ya dari infrastruktur layer 2. Jadi Ethereum akan semakin bergantung pada layer 2 seperti Arbitrum, OP dan Zcash sebagai solusi utama stabilitasnya. Memang kalau di Ethereum kan layer satunya cukup mahal dari segi fee-nya juga ya. Kecepatan itu lebih dominan terhadap layer 2. Dari segi biaya juga lebih murah di layer 2. Makanya di sini cukup bagus di layer 2 ya. Kalau kalian memang mau beli bisa banget nih OP, Arbitrum ataupun Zcash ya, kalian bisa aja pakai itu, Bro. Ya punya 1 atau 2 token nggak masalah ya, siapa tahu dalam jangka panjangnya harganya akan cenderung mahal, nggak ada yang tahu. Jadi yang pertama adalah yang keempat adalah regulasi kripto semakin ketat ya dan jelas. Jadi ada kejelasan tentang regulasi. Regulasi global akan semakin ketat tetapi juga lebih jelas, memberikan kepastian hukum bagi Bitcoin dan Ethereum. Nah, terus yang kelima adalah Ethereum bisa menyalip Bitcoin dalam penggunaan nyata tetapi bukan kapitalisasi pasar. Nah, yang dimaksud adalah gini. Ethereum itu bisa menyalip dari segi penggunaan di dunia nyata ya. Dia bisa menyalip dari segi volume transaksi daily bisa, tapi dia nggak akan bisa nyaingin harga Bitcoin dan nggak akan bisa ya menyaingi atau melampaui daripada market cap-nya Bitcoin. Gitu yang dimaksud ya bro. Tapi kalau dari segi transaksi daily dia bisa menyaingi. Ya, semisal per hari Bitcoin transaksi hanya 100.000 gitu. Mungkin di Ethereum bisa 150, 200 ataupun 300 kurang lebihnya seperti itu. Makanya di sini akan berdampak cukup bagus bagi altcoin ya. Jadi buat teman-teman semua, mungkin altcoin berbasis Ethereum ya, altcoin berbasis Solana juga bagus ya, bukan berarti altcoin BNB, altcoin yang ada di jaringan Solana itu jelek, enggak. Itu bagus juga ya, karena secara overall ini akan membawa kenaikan dari altcoin. Semoga informasi ini sedikit membantu. Tetap semangat dan salam cuan.